ulumihi bidarini amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah harap tenang dan membuatkannya di tempat yang cukup pas. Adik-adik harap ya dengarkan tausiah daripada guru kita, kiai kita yang insya Allah banyak berkah dan manfaat yang akan kita peroleh dari kisah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, cukup ganteng, cukup elegan. Tolong agak silau beliau. Oh enggak? Cukup. Baik, insyaallah beliau sebentar lagi akan bertausiah untuk kita semua. Para jamaah sekalian, kami harapkan sekali lagi untuk menjaga kondisi yang cukup tenang. Insyaallah banyak berkah dan banyak manfaat. Karena jadwal beliau cukup amat padat, insyaallah beliau pamit setelah tausiah di tempat kita. Beliau pamit undur diri, tolong berikan beliau nanti jalan untuk menuju lokasi kendaraan. Kemudian beliau dari pagi belum istirahat, insyaallah beliau tausiah sambil duduk. Jadi dari subuh tadi sudah keluar beliau ke Pandeglang, kemudian ke Purwakarta, sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Dari sini beliau katanya mau ke Bintaro lagi. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat terus. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama keluarga besar dari Yayasan Masjid Jami Al-Wahhab, alhamdulillah baru kurang lebih 1 bulan kita terima sertifikat wakaf. Jumlah semua adalah 1.400 meter. Dari 3 bagian, bagian pertama 980, kemudian 280 dan selanjutnya ada 98 meter. Yang insya Allah mudah-mudahan segera menyusul lagi. Ini adalah merupakan wakaf daripada saudara kita dari Brunei. Nah, Brunei Darussalam. Pada waktu itu masih ada Bapak Harmoko, jadi masih ada kolega dengan beliau. Beliau menitipkan dengan orang Indonesia, dibangunlah namanya Masjid Al-Wahhab, menisbatkan Datuk Al-Wahhab. Nah, kemudian alhamdulillah seiring waktu berjalan, jamaah barangkali sudah mulai bertambah dan masjid sepertinya sudah mulai cukup pendek, ya. Nah, kemudian kita coba bertahap untuk pembebasan lahan dan juga kita sertifikatkan wakaf. Alhamdulillah kita mulai terakhir, tapi alhamdulillah finish duluan untuk sertifikat wakafnya. Kemudian akan kita bangun insya Allah 2 lantai. Semua adalah kekuatan daripada doa dan ikhtiar dari para jamaah semua dan para donatur yang ingin mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini di Masjid Al-Wahhab numpang Yayasan Gerai Yatim Du'afa. Jadi Yayasan Gerai Yatim Du'afa ini statusnya numpang di perkarangan Masjid Jami Al-Wahhab. Tapi walaupun numpang, alhamdulillah kegiatannya tidak numpang, Kiai. Mudah-mudahan teman-teman Gerai Yatim Du'afa bisa istiqomah untuk menjalankan titipan amanah dari baginda Rasul Muhammad SAW. Terakhir kita didik anak-anak itu kurang lebih 68 orang, yang tadinya 80, alhamdulillah sudah lulus tahun kemarin. Kemudian alhamdulillah kegiatan kita setiap Sabtu dan Minggu kita adakan halaqah diniyah. Kegiatannya adalah tahfidz, kemudian murojaah Al-Quran, kemudian baca tulis untuk anak-anak TK-nya kita ajarkan membaca huruf Al-Quran dan juga menulis Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman yatim du'afa istiqomah. Ya, rata-rata tim putrinya pakai kerudung coklat, seragam hitam. Nah itu, mereka rata-rata relawan sekitar Kelurahan Petir. Nah, ke mereka rata-rata dari mulai SMA dan kuliah, dan mereka juga mengadakan setiap Sabtu istilahnya bimbel, Kiai. Nah, yang kemarin masa pandemi mereka tidak diajarkan di sekolah dan mereka lah bergerak untuk mendidik anak-anak yatim menjadi anak-anak yang bisa baca tulis Al-Quran dan juga menulis untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Marilah kita dengarkan tausiah dari guru kita, Kiai kita, Kiai Haji Yusuf Mansur, matanallahu fi kulli hayatihi wa bi barakati ulumih. Kepada beliau tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah saya sampai salat isya, ikut isya dulu, nanti baru habis isya pergi ke tempat yang berikut. Makasih para pengurus semua DKM Masjid Al-Wahhab dan juga teman-teman di Gerai Yatim. Sini juga hadir guru saya Kiai Haji Naksabandi dan semua orang tua di masjid ini dan anak-anak muda yang istimewa, Bapak Ibu juga semua. Mari sama-sama kita baca lagi suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil amin. Nanti kalau udah tinggal 10 menit lagi isya, kasih tanda ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kaitannya kita mempelajari tentang Nabi kita nih, ini ada yang menarik. Jadi Ivan dan kawan-kawan ini yang sangat menarik. Apa yang menariknya? Jejak rekam yang sangat masih bisa kita ikutin. Itu tuh yang nggak semua konglomerat rekam jejaknya bisa kita ikutin, bisa diakses juga nggak bisa. Nggak semua pemimpin dunia bisa kita ikutin, nggak ada tertinggalannya. Nggak ada yang 24 jam rekam dengan sangat baik dan seumur hidup, nggak ada loh. Siapa orang di dunia yang begitu modelnya? Bisa disadari gitu. Dan mau jadi apa, mau bisa apa, amal Rasulullah itu komplit. Jadi karyawan dia pernah, ya kan? Jadi staf dia pernah gitu loh. Ya kan kerja dulu kan, sama paman-pamannya. Terus kemudian sama Siti Khadijah, sampai jadi pengusaha pernah. Saya ulangi ya, ini penting banget kita bangga gitu, bahwa di antara yang kita senangi, ya, girang bener mestinya hati dan pikiran kita dari mempelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rekam jejaknya. 24 jam seumur dia hidup. Allahu Akbar. Gak ada loh manusia begitu modelnya. Coba dah sebut, ayo siapa jagoan kita, siapa yang kita ngefans, baik di bola misalkan. Kita paling ngelihat misalkan Ronaldo ya pertandingannya aja. Pelatihannya kayak apa? Nggak ada loh. Cuplikan iya, namanya gue cuplikan. Kalau Rasulullah kan bukan cuplikan. Potret. Potret utuh 24 jam seumur hidup. Dan mau jadi apa aja, mau bisa apa aja, mau kemana aja, mau punya apa aja, hidup dalam kondisi apa aja, jadi budak, jadi raja, jadi bawahan, jadi pimpinan, jadi atasan, majikan, segala macam, itu sama Rasulullah komplit. Bisa kita lihat, bisa kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Komplit. Satu. Yang kedua,
Kan kalau kita ngelihat orang hebat ya, kok dia bisa sukses ya, gitu kan? Kok Ji Afandi bisa sukses ya jual ayam ya? Ini sampai truknya banyak kayak begitu. Ini bagaimana ceritanya? Kan kita belajar. Kita belajar karena ada ketertarikan, and then kemudian we follow him. Dan kemudian kita ikutin dia. Oh, si Fulan bisa menang medali emas ya. Bulu tangkis ya. Saya pengen anak saya bisa juga jadi atlet nasional. So kemudian kita cari ya kan. Kita cari modelnya, kemudian kita teliti. Apa yang membuat dia berhasil dapat medali emas? Bukan tingkat kelurahan RT RW, tapi kelas dunia. Ini yang lagi baru lagi jalan Prancis terbuka ya. Di badminton. Atau jadi kiai. Saya pengen dah anak saya jadi kiai itu. Lalu kemudian kita perhatiin bagaimana riwayat belajarnya, di pesantren mana, amalan orang tuanya seperti apa, kanan kirinya bagaimana. Lalu kita berusaha mendekati itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur banget kerjaannya tiap hari itu dari 98 tuh mulai jatuh cinta sama Quran tuh. 98 jatuh cinta sama Quran, saya bilang ini nih yang bikin Nabi hebat. Dan bacaan yang dibaca Nabi sampai sekarang kita boleh baca. Bisa baca. Persoalannya mau apa enggak gitu. Jadi waktu saya menyadari ini Nabi bisa hebat bagaimana ceritanya nih. Kita nggak kenal loh. Tapi kita bisa dengar dia loh. Ini kan Pak, orang yang kelihatan aja belum tentu didengar. Boleh ente punya pimpinan di kantor, iya aja. Tapi begitu pimpinan pergi, ente bisa nggak iya tuh. Yang ketemu fisik belum tentu didengar, belum tentu ditiru, belum tentu disiapin. Sami'na wa ta'na. Lah Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala ali. Apa nggak merasa kagum tuh gitu kan? Ini luar biasa nih. Kita nggak pernah ketemu, tapi kok kita nurut. Suruh berjamaah. Suruh jadi laki yang baik, jangan berzina, jangan gangguin bini orang. Ya kita nurut. Siapa sih sampai kita nurut kayak begitu coba? Nggak mikir tuh. Ini orang pasti istimewa nih. Oh kita nggak pernah ketemu kita nurut, bagaimana ceritanya? Nah saya mikir tuh, wih luar biasa. Apa yang bikin Rasulullah Muhammad SAW hebat kayak begitu? Oh gurunya. Gurunya dia Allah Jalla Jalaluh. Hebatnya Allah mau ngajarin bukan cuma nabinya, tapi seluruh umat dari nabinya. Nah saya kalau ceramah kayak gini nih suka ngingetin, kalau mau motong hatinya mesti benar, kalau mau ngedit hatinya mesti benar. Kalau enggak tuh si Mansur katanya bisa belajar sama Allah langsung. Nah kan salah lagi gitu. Tapi saya mengatakan kepada diri saya saat itu, saya insya Allah, ini hati-hati nih kalimat. Ini kalimat bukan hitam putih. Kita ini manusia, punya bahasa. Yang bikin kita senang, Rasulullah bisa belajar sama Allah, dan kita pun dimungkinkan seperti itu. Ibarat kata dosen, bahkan catatannya ditinggal untuk kelas-kelas berikutnya gitu loh. Ibarat kata kita ini ulama atau kiai atau ada guru-guru kita, dia punya kitab, tuh kitab nggak dimusnahkan. Jadi hati saya girang. Saya bilang, oh kalau saya ngikutin Nabi, kayaknya mah jadi nih gitu. 98 tuh Pak.
Saya lagi nyabutin bayam, nyabutin kangkung, numpang kerja sama orang Jawa tuh. Pak, saya ikut metik dong. Ya kita nggak punya duit Pak, turun, kita ikut turun metik. Saya numpang, hidup nggak tahu ke depan kayak apa, nggak ngerti nih, nggak punya gambaran. Woi, ke depan nih gimana? Nggak punya gambaran. Jangan kata ke depan atau besok, ini hari aja saya nggak tahu. Saat itu, ingat saya 25 Mei 1999, di antaranya. Ini gue mau jadi apa nih? Gue mau ngikutin siapa? Itu saya tulis. Gue mau jadi apa, gue mau ngikutin siapa. Alhamdulillahnya Allah kasih gitu. Insya Allah mudah-mudahan bukan istidraj. Allah kasih, kemudian Quran gitu. Dengan satu alasan sederhana saja, Nabi hebat gara-gara nih Quran. Pertanyaan kemudian mendasar buat saya saat itu adalah, emang ada apa sih di Quran? Saya ngajuin pertanyaan sederhana Pak. Yang satu sih insya Allah lolos, bapak-bapak, ibu-ibu lolos insya Allah yang satu. Apakah sudah pernah menghatamkan Quran? Insya Allah lolos. Lolos deh. Ada yang udah berkali-kali. Tapi pertanyaan yang kedua belum tentu lolos. Udah pernah ngatamin terjemahannya belum? Nah, wajar kalau enggak ketemu apa yang bikin Nabi hebat. Barokah kita yang enggak menghindari ya, baca Yasin barokah, baca Waqiah barokah, baca Ar-Rahman barokah. Iya, enggak mendinai, tidak kemudian menghapus itu. Tapi kan yang bikin hebat Nabi ini kan bukan cuman kemudian, apalagi kita ini bukan bangsa Arab, bukan cuman kemudian maaf ayatnya doang kan sebagai bacaan kan, tapi juga kemudian isinya. Maka mudah-mudahan ini menjawab juga dan menjadi sebuah challenge, menjadi sebuah nawaitu mudah-mudahan bagi jemaah Al-Wahhab dan siapapun yang mendengar tayangan ini di kemudian hari. Coba deh mulai deh, walaupun tahu Al-Fatihah itu apa, tahulah kalau Al-Fatihah mah, tapi demi Allah Pak, buka tuh Quran, lihat ulang terjemahannya, beda juga. Terus injek gas, nggak usah ngerem, tang gitu, sampai kemudian kita ngatamin terjemahan Quran. Saya Pak, izin Allah Jalla Jalal, pada saat saya balik dan saya percaya kalau saya ngikut nih Bu, ini bacaan yang dibaca Nabi. Saya bilang gitu kan, ini bacaan yang diterima Nabi. Inilah bahan ajar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang kita juga boleh belajar. Artinya secara langsung ya siapa juga yang bisa belajar sama Allah. Bunuh diri juga saya kalau ngaku begitu. Tapi kan saya bilang tadi, manusia punya bahasa, masa nggak ngerti? Bahwa ya seakan-akan kita belajar sama Allah langsung dengan kita buka tuh Quran. Tapi kan kita emang nggak belajar Pak, ngaji iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ngaji iya, belajar belum tentu. Kalau belajar kan dengan hembusan nafas kan, ada bukunya, ada pulpennya. Yasin, apaan sih Yasin? Kasih tanda tanya, kita cari-cari kanan kiri, buka ini, buka itu, nanya ini, nanya itu, nanya fulan ini, fulan itu, sampai Yasin ketemu, kita hirup. Oh, Yasin wal Qur'anil hakim. Apa ini artinya wal Qur'anil hakim? Perjalanan saya itu Pak, izin Allah Subhanahu wa taala cerita ini, wala riyaan wala sum'ah,
Insya Allah lah, nggak ada niat ria atau sumbang, nggak ada. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi saya pegang Quran dulu, dalam keadaan kita kecil bener, nggak ada teman mau lihat. Kita nggak sanggup nongak, nggak sanggup kita dongak, nggak sanggup kita ngelihat muka orang, nggak sanggup, udah kayaknya kecil banget. Utang juga waktu itu di posisi 1,4 miliar tahun itu. Dan saya megang pertama kali Quran lagi, yang hidup Quran itu jadi penjara itu. Kan kita jarang megang Quran tuh hidup gitu loh. Jujur gitu. Ya gitu gitu. Kalau hidup kan, kalau Bapak pakai imajinasi nih, kalau hidup tuh begitu kita pegang kan, it gives us energies gitu loh. Begitu kita sentuh, brr, gitu. Nah itu kali pertama saya pegang Quran di hidup Pak. Wah, luar biasa. Itu saya jelajahin gitu. Ini nih gitu. Ini nih. Ya, itu mirip-mirip sahabat Umar bin Khattab yang masuk Islam itu kan, dengan sabab diantaranya surat Toha kan. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Umar kan, ini bacaan yang bikin Muhammad ini begitu kan. Alih-alih pengen ketemu Nabi dientar duain tuh sama Umar. Enggak, Umar itu lebih konsen kepada yang dibawa sama Nabi, yang dibaca sama Nabi. Nah yang begitu tuh udah ada di kantong kita, udah ada di rumah kita, tapi lewat-lewat aja. Saya mulai Bu perjalanan menjelajahi Quran itu. Sampai sekarang nih 2021 ya, udah sekitar izin Allah lah 500 buku. 500. Sampai penerbit puyeng-puyeng udah cukup katanya. Nggak ada yang beli. Iya, kalau sekali terbit bisa 10-20 siapa juga yang beli. Akhirnya kita onlinein aja dah di kuliahwisatahati.com. Ini nih bacaan yang bikin seorang anak lembah bisa menundukkan Romawi, Persia. Kalau sekarang tuh Amerika dan Tiongkok. Anak yang lahir tanpa pasukan, bahkan tanpa ayah, tapi bisa menguasai dunia. 2014 saya ke Amerika Pak, nganterin Wirda, pengen sholat, cari kemudian di Google, di WhatsApp, di internet, di mana nih musola, mana nih masjid, di New York. Kaget saya, 2014 256 musola. 2014 loh. How is today? Bagaimana hari ini? Wah, hari ini mah kita kalau ke New York Pak, kanan halal, kiri halal, kanan masjid, kiri masjid, kanan orang jilbab, kiri orang jilbab, kanan gamis, kiri gamis, ada yang kemudian pakai sorban. Nah, kalau hari ini. Dan hebatnya Pak, orang yang memulai udah mati Pak. Nggak pernah rapat juga tuh dia, nanti penggantinya nggak ada tuh. Kok bisa begitu gitu? Oh ini bacaannya, yakni Quran. Mulai saya jelajahin. Misal gitu ya, saya memahami ya, pantas Nabi itu gede hatinya gitu. Bacaannya bikin gede. Yusuf Mansur aja cuman kesetrum dikit doang, kesepet gitu doang. Itu waktu baca kan kita deprok tuh, waktu baca kan, rok sambil nulis gitu kan. Itu begitu ketemu something, when I found something, ketika wajadtu syai'an, ketika saya ketemu sesuatu saya begini, wow gitu. Jadi 98, 99 saya bilang jadi insya Allah. Gitu. Luar biasa Pak. Dan perasaan gitu tuh kita nggak punya. Padahal semua bisa punya. Mulai aja jalan. Tapi kita nggak bakal punya kalau bacanya begitu.
Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Bagus. Tiap hari dua apalagi. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Pengen kaya. Loh ya nggak apa-apa. Itu jalur yang dibolehkan. Tapi kan Pak, yang seru kan begini ya. Ini apa ya, pasal surat ini jadi surat kaya? Apa yang membuat surat ini menjadi disebut surat kaya? Mulai kita cari-cari kan. Itu yang membuat kita nanti ketetesan hebatnya Nabi. Karena bukunya sama. Gurunya sama. Masa satu perguruan kagak ketetesan Pak? Blow on amat sih. Saya baca tuh Bu di episode pertama. Wa idz qala, gitu kan? Dan ketika kemudian Allah berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertanyaan saya waktu itu begini. Kenapa harus kisah Adam? Jadi saya kasih question mark gitu. Gitu. Kenapa harus kisah Adam yang menjadi kisah pertama secara tertib ayat dan surah? Nah di situ saya tuh sampai bangun gitu, bangun tuh. Wow. Ternyata Pak, saya nggak kebayang ya, Rasul belajarnya sama Jibril, sama Allah langsung. Nggak kebayang. Saya nggak ketemu tuh, nggak ketemu fisik loh ya, yang maksudnya kayak tetap muka gini, sama Jibril kagak, sama Allah ya apalagi, karena iman, karena ihsannya kita, ka'annaka tarahu, feeling aja bahwa ada Allah di depan kita, ada Allah bersama kita, ada Allah yang ngajarin kita. Pak, ini mah ihsan Pak. Belum lama juga saya dihebohin kan, Suk Mansur ngaku ngopi sama Nabi, kapan judulnya gua ngaku ngopi sama Nabi. Suk Mansur hebat banget, kalah wali-wali sama dia. Emang apa? Dia mah bisa ngeliat Nabi dalam keadaan sadar. Pak, siapapun kita kalau santri diajarin begitu Pak. Itu namanya ihsan. Bukan pandangan mata, tapi pandangan iman. Ketika pagi-pagi kita nggak duha, kayak ada suara gitu loh. Woi, katanya ngaku umatku. Katanya ngaku umatku. Enggak duha. Bukan berarti sebenarnya Rasulullah ngikutin lalu kemudian ngomong sama kita. Ini suara iman bos. Saya yang pastinya bukan Nabi dan tidak banget seperti Nabi. Nabi belajar langsung sama Jibril, langsung sama Allah Jalla Jalaluh. Saya cuman berdua sama Quran. Lompatnya udah kayak begitu. Udah kayak begitu Pak, Allahu Akbar dah. Posisinya dulu loh ya, di dalam Pak, belum tahu nih 5 tahun apa 7 tahun. Dalam proses Pak. Kan sebenarnya hukuman yang paling berat itu sebelum dapat hukuman. Kalau udah dihukum Mak, ya tinggal jalanin. Tapi di masa-masa menunggu itu tuh emang kita tuh sariawan, sakit perut. Orang udah divonis selesai Pak, udah tinggal jalanin gitu. Tapi menjelang vonis itu tuh neraka tuh. Di saat seperti itu saya diajarin sama Allah lewat bacaannya Nabi Muhammad, yakni Quran. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Catat, oh Nabi Adam rupanya dipersiapkan menjadi khalifah. Sesuatu masuk ke dalam kepala saya nih, sang, oh gue nih, oh saya nih, saya tuh kayak Lion King, kayak si Simba, yang generasi 40 tahun nih, dulu ada film Lion King yang pertama, ketika anaknya lahir si Simba diangkat ke atas kan? Satu utan ngumpul, si raja utan ini memperkenalkan anaknya, ini yang bakal jadi penggantiku. Dulu saya Simba kecil, dari kecil digadang-gadang, lo bakal jadi guru Mansur, lo bakal jadi kiai gede, lo bakal mimpin Masjid Al Mansur, lo bakal jadi guru di Madrasah Al Mansur, lu bakal jadi kepala sekolahnya Al Mansur, lu bakal jadi ketua yayasan Al Mansur, lu bakal jadi apa gitu. Pokoknya saya tuh persis qala rabbuka, dia ngomong kepada kita semua, nanti ada Adam yang bakal jadi khalifah. Nggak tahu lah, masuk aja tuh begitu. Itu seperti kemudian Anda diperkenalkan sama bos, kalian assalamualaikum, ngumpul. Iya Pak, gimana? Nih, sahabat saya nanti yang akan jadi dirut di sini. Sahabat saya akan jadi dirut di sini. Seperti itu Pak, digadang-gadang gitu. Atau jadi gubernur, atau jadi menteri, atau jadi presiden, digadang-gadang. Saya melihat diri saya tuh waktu itu. Terus saya melihat episode gagalnya Adam. Disiapin bener-bener, diajarin, difasilitasin, dibentuk, di training, dikondisikan, dan berhasil. Bukan gak berhasil loh, berhasil, ya kan? Allah bilang kan, hai Adam, sebentar lagi malaikat semua akan sujud padamu, gitu kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Udah jadi Pak, udah selesai penobatan itu, selesai Pak. Tapi kemudian Adam tergelincir. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nabi Adam kemudian salah. Kesalahan itu membuat Nabi Adam terlempar. Alih-alih menjadi dirut KPK Pak, alih-alih menjadi manajer PHK. Sampai situ Pak, kehidupan selesai? Tidak selesai. Quran kemudian membesarkan hati saya. Apa kata Quran? Suf, jalan terus. Gitu. Saya ini kan episodenya sampai keluar sorga kan? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bapak gagah nih sambil main bulu tangkis, ntar gue beli semua tanah di sini. Sambil main bulu tangkis, pokoknya gue jadi orang kaya di sini. Hah? Ngomong juga sama orang-orang kontrakan kanan kiri, udah bulan depan lu jangan bayar, sebab nanti kontrakan ini gue beli, ntar buat lu semua. Yang terjadi kita going down, pang. Kita malah diusir dari kampung itu. Kalau cerita berhenti sampai di situ Pak, selesai juga urusan. Alhamdulillahnya saya bilang, saya ketemu bacaan hebat benar yang sudah membuat Nabi begitu hebatnya. Itu ada bisikan tuh Bu, Suf, jalan terus. Maksudnya
buka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Sampai ketemu satu ayat di surah Ali Imran. Jauh tuh Pak. Yang satu ini Al-Baqarah, ayatnya juga ayat 30 sampai 37. Berikutnya kemudian ketemunya di Ali Imran. Tapi di Ali Imran itu ayatnya begini bunyinya. Kan saya nggak tahu ya. Dulu kan saya bukan penghafal Quran, nggak ngapal ya, dan nggak nyatet-nyatet. Tapi begitu ketemu ayat ini, bunyinya begini. Innallaha astafa Adama gitu. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Saya bilang begini, wih ini baru jagoan. Jadi Nabi Adam Pak, kemudian menjadi the chosen one. Bayangin Pak, semua malaikat memandang kira-kira begitu, Nabi Adam angkat koper dari surga. Mereka bilang, ya Adam selesai, Adam finish, Adam udah gak punya masa depan, begitu Pak. Dan 400 tahun loh. Tapi kemudian dia coming back dalam posisi Al-Mustafa, the chosen one, yang terpilih. Itu yang membuat kalimat itu yang membuat saya lompat-lompat. Ah bisa nih gua nih, gitu. Akhirnya saya putuskan Jam'an Nur Khotib Mansur berubah menjadi Adam Mansur. Sejarahnya nih sebelum jadi Yusuf Mansur. Kan ganti nama nih. Saya pengen ganti nama, pengen reborn. Saya pilih Adam. Saya pengen jadi dia. Oke, gue ganti nama jadi Adam Mansur. Tapi begitu saya jalan terus, ada kisah yang lebih menarik lagi. Kisah Nuh, hampir jadi Nuh Mansur. Jalan terus ketemu Sulaiman, Sulaiman Mansur hampir juga. Adam Pak, Adam, Bu, Nabi Adam. Allah bilang apa? Sesungguhnya Allah menjadikan Adam Al-Mustafa, the first one yang menjadi Al-Mustafa. Kira-kira begini Pak, begitu udah diusir, orang udah lupa, 7 tahun berselang, ada kalimat nih dari pemilik kontrakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya, bulan depan kontrakannya udah pindah tangan ke orang lain. Wow, siapa ya Pak? Pak ribut. Udahlah orangnya kenal, pernah jadi teman situ kok. Siapa ya Pak? Udah. Nanti gimana? Kita pindah dong. Ya tergantung dia. Kalau nanti dia bilang kamu bisa terus. Tiba-tiba muncul tuh orang yang 7 tahun terlempar. Muncul 7 tahun yang lalu terusir. Muncul 7 tahun yang lalu ya, orang yang terhina gitu loh. Begitu muncul, lah eloh gitu. Kamu itu innallah astafa Pak. Ya assalamualaikum, sedulur. Salam. Ente yang beli nih. Terus yang mendampingi bilang, bukan cuma kontrakan depan nih, sama 3 hektar belakang. Terus dengan gagah orang ini bilang, ya saya akan menyelesaikan janji saya 7 tahun yang lalu. Saya bebaskan, bukan untuk dibebaskan, bebas bebas-bebasnya, tapi ini mau saya jadikan mulut dari klaster yang mau saya bangun. Bapak Ibu setiap satu kontrakan, satu unit yang Bapak Ibu silakan pilih di blok mana aja, mau di mau terserah. Ini janji saya 7 tahun yang lalu. Kan luar biasa Pak. Kita nih alumni, temu alumni setelah 25 tahun. Tiba-tiba kita dapat WA. Keynote speech doktor Ivan misalkan gitu, bla bla bla, PhD. Ini angkatan berapa ini? Semua narasi tentang Ivan, beler, tukang tidur, bolos mulu, bahkan motor guru aja diembat. Semua tuh emang semua nggak ada yang mengira gitu loh. Jika kemudian Ivan itu adalah alumni misalkan ya,
dari Harvard misalnya, bukannya dia. Nah itu tuh saya bisa kesetrum pengen menjadi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Soleh, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Ini Quran. Ini bacaan hebat loh Pak, beneran. Terus saya misalkan Bu ketemu kisah tentang Nabi Ibrahim. Wajar Nabi Muhammad tuh hebat banget hatinya, gede betul, pikirannya juga rileks. Nabi Ibrahim kan kita tahu kan, pada ayat qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim udah disiapin api Pak. Api yang disiapin 3 hari kurang lebih berturut-turut. Terus Nabi Ibrahim masuk tuh ke api itu. Iya siap. Masuk ke api itu. Saya yang utang 1,4 miliar. Saya yang kayaknya masalahnya sama siapa aja. 1,4 miliar itu bukan sama satu orang Pak, banyak. Makanya saya bilang, ketika orang bilang saya begini, enggak apa-apa, emang gua orang nggak benar. Udahlah, yang lu denger belum seberapa itu. Cuman gua ngasih tahu nih, bukan buat bela diri, buat nyenengin jamaah. Buat nyenengin jamaah motivasinya. Kalau dulu saya bau bener bau. Kalau sekarang mah ada yang bikin bau, beda. Saya yang punya utang 1,4 miliar, masalah di mana-mana, punya kesulitan, punya persoalan, punya kemudian beban dan lain-lain. Baca ayat demi ayat tentang Nabi Ibrahim, hati gede Pak. Saya tuh ditunjukin oleh Allah, lihat, ini yang kuajarkan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi, bahwa kalau aku sudah tunjukkan kuasaku, kata Allah, seperti itu. Kalau Allah nolongin Nabi Ibrahim dengan menghadirkan hujan, lalu api itu mati, bukan Allah namanya, ya biasa aja, namanya apinya mati. Tapi kan yang hebat, justru api itulah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api itu loh yang nyelamatin Nabi. Ini kan kuasanya luar biasa Pak. Bahkan api itu dibikin tidak lagi bersifat api, bardan wasalaman, nyaman, enak, kayak di ruang AC yang disetel, wasalaman, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dulu saya lari-lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, menghindari api. Jadi di antara dengan izin Allah, inspirasi dari kisah Ibrahim, gue mesti masuk api gitu. Maka zaman dulu saya SMS tuh Haji Fat, Ji ada di mana? Nah nih lagi gue cari nih. Ya Ji, tangkap gue aja sekarang. Ya Ji, gue nyerah, gue mau ketemu. Ya Ji, selesai, terserah. Jadi gini, saya diajarkan sama Nabi Muhammad, punya ajaran ini lewat Quran. Jangan lu hindarin api, udah lu masuk aja ke dalam. Pak di situ Pak, nyerah tuh saya 98, maju aja udah, dan di penjara betul. Tapi ya itu titik balik bener, bardan wasalaman. Masih ada beberapa menit. Masuk misalkan kisah Nabi Nuh, coba, emang badai apa sih yang kita milikin? Badai apa yang kita milikin? Badai rumah tangga misalnya, badai ekonomi, badai perusahaan, yang sekelas Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan kita sama-sama tahu ya, banjir besar bumi toh, perahunya tanpa teknologi, kayu biasa. Terus kata Allah apa? Ombaknya itu maujun kal jibal, ombaknya itu gunung Pak. Jadi ombak itu bukan kelas tsunami, bukan, tapi kal jibal, ombaknya itu bergunung-gunung. Menurut riwayat 40 hari, menurut riwayat lagi 40 tahun. Saya ambil yang 40 tahun.
Saya cuma mikir gini, ini makanannya dari mana nih Nabi Nuh? Siapa yang mensuplai makanan? Segede apa kemudian storage-nya? Kayak apa gensetnya? Bagaimana cerita dia bisa selamat? Ternyata dia selamat juga dengan satu kalimat kecil, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Pak, lagi-lagi saya bangun. Wah, selamat gua nih. Itu gue pegang nih bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Mau kayak apa badainya bombang-bombang, enggak lah, selamat insyaallah. Nih buktinya. Ala kulli hal, Pak, udah mau isya. Kenapa kita nyari yang bisa gedein pikiran kita, hati kita, keluar Quran? Oh, kita punya Quran itu loh. Asli orisinil dari Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan langit dan bumi. Ayolah kita mulai lihat-lihat, pegang Quran, siapin buku, siapin pulpen, tulis, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Tantangan nih, ayo atamin tuh terjemahannya sambil ditulis-tulis, seng. Nanti nih Quran akan memberitahu sesuatu. Kalau udah begitu Pak, selesai, ada koneksi tuh, gitu, ngiket, ngebonding. Nanti cintanya beda. Kita aja kan, kalau lu udah baca buku ini belum? Bagus nih. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita bener-bener setiap kalimat dan paragraf, sampai kemudian kita ngerekomen kepada orang-orang, ini buku bagus loh. Kalau ente puyeng-puyeng, ini buku ini, wah keren banget. Nah, kenapa sama Quran kita biasa aja Pak? Kayak nggak manggil-manggil gitu loh. Sini, enggak loh. Nah, Bu, nih, jujur. Kita kalau baca Quran begini nih. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu billah. Alimun wabir. Gila kan Pak, saya nih, saya ya, insya Allah bukan ria, bukan, stabil Pak, staminanya stabil Pak, nggak ada cerita. Makanya kan gini ya, saya bingung ya, kok sahabat-sahabat kalau baca Quran dia dari duduk bangun, dari bangun lompat, dari lompat lari, kok bisa begitu? Ya karena isinya Pak, nggak ada tuh cerita ngantuk-ngantuk Pak, yang ada terus sampai istri kita jongkok, istri saya suka jongkok di samping, udah malam tidur. Iya loh, kita angop-angop karena baca doang. Yasin mah gagah, Yasin wal Qur'anil hakim, tapi sampai wa ma anzalna ala qaumin min jundin minas sama'i wa kunna muslim. Coba deh bedain deh, rasain artinya, kita kuasain. Terima kasih ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan penceramah yang berikutnya bisa nambahin lebih hebat lagi insyaallah. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina maulana Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi panutan dan tuntunan hidup kita bersama Al-Quranul Karim. Doakan kami, semoga kami semua dan jamaah di sini dapat istiqomah untuk mengamalkan dan untuk membaca Al-Quran beserta artinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah beliau masih bersama kita insyaallah. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya wudu, barangkali bisa sholat berjamaah bersama kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ba'da isya kita akan lanjutkan kembali kegiatan maulid kita.